Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang konstruksi ide dan tujuan bernegara. Ya. Jadi kalau kita melihat ide bernegara dan konstruksi bernegara kita itu ada dan didasari oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana kita melihat bahwa dinamika ini berkembang dipengaruhi oleh yang pertama adalah perkembangan sosial kemasyarakatan, ya. Yang kedua adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 itu pasca terjadinya reformasi. Lalu kemudian konsep ide bernegara itu harus dapat diteliti, dikaji, ditulis dalam berbagai tulisan yang kemudian berkembang, dan itulah yang kemudian akan terus berkelanjutan dan berkesinambungan dengan baik. Jadi kalau kita melihat ide bernegara itu di dalam Pancasila, kita melihat bahwa apa yang dimaksud dengan ide, ya, itu ide itu berisi tentang pikiran, ide itu berisi tentang gagasan, konsepsi dan atau juga cita-cita daripada kehidupan berbangsa. Nah, kalau kita bicara dalam konteks ide bernegara dalam Pancasila itu, ya, sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa kita, baik dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan juga pengetahuan serta kehidupan dunia internasional, ya. Jadi cita-cita dan kepribadian bangsa kita itu tentunya tidak bisa atau tidak dapat dipisahkan antara kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial, ya. Kalau menurut Sudirman menyebutnya dengan kedua-tunggalan, ya, antara kehidupan dan juga kesatuan dalam pergaulan kehidupan berbangsa dan negara yang kemudian tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga dari pandangan Sudirman tersebut kita melihat bahwa, ya, sekalipun manusia itu berbeda suku, agama, dan ras, ya, termasuk juga haluan politik dan juga pandangan pemikiran tentang kehidupan bernegara, ya, itulah yang menjadi ciri khas dan menyatukan kita dalam kedua-tunggalan, two entity, ya, seperti itu. Dan kalau kita melihat, ya, bahwa konsepsi bernegara kita itu sesungguhnya digali daripada nilai-nilai jati diri bangsa Indonesia. Sekalipun digali dari jati diri bangsa Indonesia, tetapi juga tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran yang kemudian diadopsi dan diramu lalu disesuaikan dengan kondisi, situasi, dan kondisi di dalam perkembangan budaya kebangsaan kita di Indonesia. Kehidupan berbangsa dan bernegara kita juga sangat dipengaruhi oleh keyakinan, ya. Nah, hal ini terlihat di Indonesia ada beberapa keyakinan yang kemudian dilegalkan, sekalipun yang lain saya kira ada beberapa banyak keyakinan, tetapi yang dilegalkan di Indonesia paling tidak itu ada 5, ya. Kemudian sebagai sebuah ide ini harus kemudian dijadikan sebagai gagasan yang kemudian bertumbuh dan berkembang, ya. Dan selanjutnya teman-teman dapat melihat secara lebih jelas terkait dengan prinsip-prinsip bernegara itu semua diatur dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari bab 1 sampai dengan bab ke-16. Di situ mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip dalam kehidupan bernegara kita. Ya, jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu seringkali kita mendapatkan sebuah informasi yang kemudian didasari oleh beberapa argumentasi yang terkait, ya, itu dapat dilihat dari
materi dan modul yang ada dalam pertemuan ini. Lalu kemudian ya ini salah satu lingkungan eksternal yang mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara kita ya, termasuk ada namanya trigatra atau secara alamiah, kemudian ada proses yang saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya, dan juga ada pancagatra sosial. Di dalamnya di situ ada sebuah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan ya. Nah, kalau kita melihat ya teman-teman, sebelum dan setelah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 ya, kalau kita melihat di sini Undang-Undang Dasar 1945 itu telah mengalami 4 kali amandemen. Apa itu amandemen? Adalah perubahan yang kemudian untuk mengadaptasikan sesuai dengan konteks peradaban yang sedang berkembang. Lalu kemudian di sini dapat juga dilihat ya hal-hal yang kemudian mendasari sehingga terjadi sebuah amandemen, dan dasar-dasar daripada perubahan amandemen itu dapat kita lihat ya, Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen, dan kemudian setelah terjadi amandemen juga beberapa hal yang kemudian melakukan atau mengalami perubahan secara fundamental. Nah, ini hal-hal yang kemudian mendasari mengapa terjadi amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 berikut, mengikuti pasal demi pasal ya, yang juga dilakukan proses perbaikan secara lebih baik. Lalu kemudian kita melihat bahwa dalam konstitusi kita kedaulatan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Ini terjadi setelah penegasannya ini terjadi setelah amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di situ ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi kedaulatan tertinggi bukan berada pada presiden dan semacamnya, tapi itu berada di tangan rakyat. Lalu kemudian konsep negara kita kemudian ditegaskan juga menjadi negara kesatuan yang kemudian berbentuk republik. Dan yang paling menarik adalah negara kita diwujudkan dalam bentuk negara hukum. Jadi segala sesuatunya yang menjadi panglima di negara kita bukan politik, bukan ekonomi, dan bukan juga faktor sosial apalagi agama, tetapi yang menjadi panglima atau hukum tertinggi itu adalah hukum ya. Yang menjadi panglima tertinggi adalah hukum ya. Segera lebih lanjut teman-teman akan dapat mengakses melalui modul yang juga ada di dalam LMS. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.